sosial. Saya sangat prihatin. Ada beberapa circle yang mempunyai jiwa sosial, contohnya kepekaan terhadap temannya, kepekaan terhadap saudaranya. Tetapi ada juga segerombolan orang yang malah membuli, yang malah menghina, yang sehingga malah siswa-siswanya tuh yang merasa dibully tuh down. Maka dari itu saya sangat prihatin hal tersebut karena ini kurangnya jiwa sosial di lingkungan SMA Negeri 1 Lembang. Yang kedua, aktif dan inklusif. Nah, aktif di sini aktif dalam bidang akademik maupun non akademik. Karena contohnya dari non akademik ya, kita semua tahu banyak siswa yang tidak memiliki ekstrakurikuler yang sehingga akan menghambat pertumbuhan prestasi di SMA Negeri 1 Lembang. Yang kedua, inklusif. Yang ketiga inklusif. Inklusif ini saya menilai dari beberapa tahun ke belakang banyak sekali perbedaan pendapat dari beberapa sudut pandang. Contohnya ada salah satu siswa yang menanyakan bagaimana sih DKSS ini. DKSS ini contohnya kan yang kelas 10 mungkin belum pada tahu DKSS adalah dana kesejahteraan sosial siswa. Nah, ada beberapa siswa yang menanyakan DKSS ini dikemanakan, DKSS ini untuk apa. Nah, ada juga beberapa siswa yang paham DKSS ini dikemanakan. Maka dari itu adalah perbedaan pendapat. Nah, dengan inklusif ini kita semua harus menjelaskan apa sih manfaat dari DKSS ini yang sehingga siswa-siswa paham apa manfaat dari DKSS tersebut dengan adanya keinklusifan ini. Terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada paslon 1 yang sudah memberikan tanggapannya. Namun adanya inti dari pertanyaannya belum terjawab sepenuhnya. Seperti itu maksud kamu dia? Ya, maka saya ingin bertanya mengulangi hal yang sama kepada paslon 1. Parameter keberhasilan jiwa sosial, aktif dan inklusif seperti yang tertuang dalam visi. Jadi hal seperti apa yang bisa menjadikan bahwa visi maksud saya jiwa sosial aktif dan inklusif itu sudah terwujud. Parameternya seperti apa? Apakah sudah mengerti pertanyaannya? Kami berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Jadi kalau keberhasilannya ya, kalau misalnya memang banyak sekali siswa yang sudah pekanya tuh sudah peka, tetapi banyak sebagian juga siswa yang kurang peka terhadap teman-temannya. Nah, dalam keberhasilan tersebut memang sungguh sulit untuk mewujudkannya, tetapi hal tersebut sedikit demi sedikit pasti bisa untuk ditingkatkan. Terus kita tuh memegang erat kebersamaan, benar-benar memegang erat kebersamaan karena toleransi terhadap perbedaan itu penting. Dan yang saya katakan sebelumnya, setiap orang tuh pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Dan ya kita tuh benar-benar ngedengerin. Nah, kalau udah semuanya didengerin, terus kita tuh harus bisa menyatukan toleransi tersebut, pendapat tersebut. Nah, memegang erat kebersamaan ini penting untuk dijalankan, soalnya biar Terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? nggak apa-apa lah, cukup. Terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya pertanyaan akan saya ajukan kepada paslon 2. Pertanyaan dari Kang Bagia yaitu divisi Anda menuliskan bahwa akan mewadahi segala bidang. Maksudnya apa? Apakah ketika Anda menjabat akan sanggup untuk mewadahi segala bidang? Karena artinya segala itu semuanya akan terpenuhi. Diberikan waktu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Izin jawab Kang, maksudnya dari segala bidang yang maksudnya lah 9 bidang dari fakultas sendiri yang selanjutnya menjembatani SKL yang lain gitu. Di segmen 1 bidangnya kan mengarah ke keagamaan, segmen 2 mengarah ke pasjar gitu ya, segmen 3 dan seterusnya gitu. Sudah terjawab? Alhamdulillah terjawab. Oke. Terima kasih kepada Kang Bagia dari paslon 1 juga 2 yang sudah menjawab dan memberikan pertanyaan. Namun sebelum kita beralih ke pertanyaan kedua, izinkan saya untuk mengingatkan kepada paslon 1 dan 2 untuk mengeraskan suaranya. Yang kedua, untuk mengerti lagi pertanyaan yang dimaksudkan agar tidak terjadi miskomunikasi antara pertanyaan dan jawabannya. Dapat dimengerti? Pertanyaan nomor 2 untuk paslon nomor 1.
akan mewujudkan apa semua siswa mampu mewujudkan visi misi. Jadi apakah semua siswa mampu berpikiran yang sama terhadap visi misi yang disebutkan? Lalu apabila tidak sejalan antara siswa dan pasangan calon, apa yang akan dilakukan? Diberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Kalau misalnya ya, karena kan nggak semua siswa mau, nggak semua siswa tuh sama pendapatnya dengan kita, karena apa ya, pendapat siswa dan pendapat kami sebagai paslon pun beda. Maka dari itu ya, dari angkatan tekanan juga kan, kita juga dari paslon memaparkan dulu. Maka dari itu pentingnya debat untuk penjelasan visi misi tersebut. Maka dari itu siswa ya bisa paham, siswa bisa mengerti mengenai program tersebut. Tetapi dari hal tersebut banyak sekali kan, meskipun dari perdebatan ini siswa tapi tetap ya ada yang paham, tetap malas mendengarkannya. Nah, untuk hal tersebut alangkah baiknya untuk apa ya, untuk mengadakan diskusi lebih lanjut untuk Terus kita juga harus lebih mengevaluasi dan memang pada umumnya perbedaan pendapat itu kerap memang terjadi dan kita tuh pasti memiliki minatnya masing-masing. Nah, program-program yang akan kami jalankan kami sebisa mungkin bakal sesuai dengan minat dari para siswa itu sendiri. Jadi minat dari siswa ini apa, minat dari siswa ini juga apa. Jadi kayak disatuin dan program tersebut tercipta. Jadi programnya itu berisi semua minat itu. Jadi semua minatnya itu ada di program ini. Ya. Apakah sudah cukup terjawab kan? Lumayan. Kalau begitu selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan diajukan kepada paslon nomor 2. Pertanyaan dari Kak Gun yaitu, seberapa paham Anda mengenai sekolah? Apa yang ingin diperbaiki selama masa jabatan Anda? Dan apakah Anda mampu mewujudkan hal itu? Diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Ya, yang seberapa paham perihal sekolah ya, saya jujur ya baru 1 tahun di SMA 1 dengan offline, dan offline maksudnya belajar luring. Kami mengetahui beberapa fasilitas sekolah gitu. Mengetahui beberapa fasilitas sekolah, beberapa eskul sekolah yang sangat banyak, mengetahui program-program sekolah, program-program unggulannya juga, lalu pelaksanaannya juga dari setiap proker, permasalahan setiap proker, permasalahan program-program dari OSIS. Insya Allah saya solusi tahu. Dan yang cuma jadi masalahnya adalah dari kelas 10-nya gitu. Yang kelas 10 mungkin sudah pernah ke sekolah gitu, maksudnya suka ke sekolah tapi hanya beberapa waktu saja gitu. Nah, itu yang bisa menjadi permasalahannya gitu, karena nggak tahu fasilitas-fasilitas sekolah ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Ya, jadi permasalahannya masih di kelas 10 gitu. Cukup? Apa sudah cukup terjawab kan? Itu baru 1 pertanyaan. Iya. Masih ada yang belum terjawab. Ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa yang ingin Anda perbaiki selama masa jabatan dan apakah Anda mampu untuk mewujudkannya? Ya, jadi maksud dari yang harus diperbaiki bukan diperbaiki sih, cuma ada saran aja gitu. Jadi eskul itu banyak, tapi nggak setiap eskul itu punya tempatnya gitu, tempat untuk menyediakan untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nah, cuma yang diperbaiki itu cuma itu saja sih. Terus kalau misalnya nah, untuk mampu untuk meyakinkan ya, insya Allah kami akan membuka membuka apa ya yang diinginkan gitu, yang kedepannya akan dilaksanakan, dan kami tidak berhak gitu untuk langsung memutuskan apa saja. Maka dari itu kami akan membuka kotak suara ataupun membuka suara untuk teman-teman sekalian, apapun yang diinginkan maka akan ada pertimbangannya gitu. Baik. Pertanyaan yang sama akan diajukan kepada paslon nomor 1. Seberapa paham Anda mengenai sekolah? Apa yang ingin Anda perbaiki atau ubah selama masa jabatan?
Dan apakah Anda mampu mengemban tugas dengan baik? Waktu diberikan 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab, seberapa tahu saya tentang sekolah. Untuk siswa-siswanya mungkin banyak sekali ya perbedaan pendapat yang misalnya sekolah mengadakan acara ini, tetapi siswa-siswanya malah bermalas-malasan ingin segera pulang, contohnya seperti itu. Nah, cara tersebut untuk meminimalisir hal tersebut, kita membuat program yang sekiranya programnya yang bisa ada di hati siswa gitu. Jadi siswa itu nyaman ada di program tersebut. Lalu cara yang saya ingin mewujudkan di angkatan sekarang yaitu memperbaiki yaitu keberadaan ekskul. Karena keberadaan ekskul, jadi siswanya kan banyak yang kurang ekskulnya, banyak yang tidak memiliki ekskul, sehingga kan menghambat prestasi di sini sekolah, kurangnya prestasi. Maka dari itu saya ingin di angkatan saya siswa-siswa untuk lebih memperdalam ke bidang akademiknya. Jadi setiap siswa harus mempunyai ekskul maupun wajib atau enggak. Kalau gitu pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Kang Gun, apakah Anda mampu untuk mengemban tugas dengan baik selama masa jabatan? Insya Allah mampu Kak. Kalau misalnya hubungan yang baiknya kan insya Allah kalau hubungan baik kita dengan siswa, guru, dan organisasinya baik itu insya Allah akan mampu dan akan tercapai. Ya, terima kasih kepada Kang Gun dan paslon nomor 1 dan 2 yang sudah menjawab. Tetapi ada pertanyaan terakhir ya Kang yang belum kami sampaikan, yaitu tentang bagaimana caranya paslon 1 dan 2 akan meyakinkan untuk memilih. Itu pertanyaannya mencakup sesi terakhir, jadi akan kita simpan untuk terakhir, tidak apa-apa ya Kang? Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir akan diajukan kepada paslon nomor 2. Pertanyaan dari PRN Zalfa, yaitu bagaimana pemaksimalan penggunaan teknologi ketika guru dan siswa kurang mengerti dengan teknologi. Silakan waktunya 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Supaya lebih mengerti dalam hal teknologi ya, kan kita itu dalam era digital ya. Mungkin sebagian besar juga mudah mengerti. Karena kan seiring waktu manusia itu mengikuti perkembangan zaman ya. Dan terus kalau misalkan kita boleh bilang, bagaimana cara memaksimalkan penggunaan teknologi ketika guru dan siswa kurang mengerti dengan teknologi? nah, kalau misalkan cara memaksimalkannya yaitu kan masa pandemi ini mah lebih udah misalkan dalam hal teknologi mungkin harus udah semaksimal mungkin ya Teh. Karena bagaimanapun banyak kesulitan yang terjadi di masa pandemi ini kalau misalkan harus menggunakan digital. Jadi kalau misalnya ya guru ya, kalau menurut saya guru lebih paham teknologinya. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang guru saja pasti bisa mengerti lah secara teknologi, masuk ke Classroom, Word, bikin Word, PPT ataupun lainnya pasti sudah mengerti lah. Terus caranya agar siswanya pasti ada peran dari siswanya juga, peran dari orang tuanya, dan ada peran dari seorang gurunya tersebut. Seorang gurunya bisa saja mengajarkan, lalu seorang teman pun bisa mengajarkan walaupun secara daring ataupun lainnya, dan juga peran orang tua yang bahkan orang tuanya walaupun yang bisa nggak bisa pasti mengajarkan gitu. Jadi orang tua juga gak mau melihat anaknya nggak bisa gitu saat pandemi ini. Nah begitupun kebalikannya gitu, kalau misalnya orang tuanya yang nggak bisa, maka kita memiliki dua peranan yang lain gitu. Ada peran teman, ada peran guru gitu. Cukup? Sudah cukup terjawab kan? Terima kasih kepada angkatan yang sudah bertanya kepada paslon, dan terima kasih juga kepada paslon yang sudah menjawab. Debat sesi 2 telah berakhir, kemudian masuk kepada debat sesi 3, yaitu debat sunggahan. Pada debat sesi kali ini masing-masing paslon mengajukan pertanyaan seputar isi dan isi kantor lain. Kemudian debat sangkaan berlangsung selama 9 menit. Setelah itu kesimpulan jawaban oleh paslon nanti yang ditanya. Diingatkan juga bahwa sesi ini setiap paslon bebas menyangka jawaban paslon lain. Juga silakan. Dan setiap ingin menyangka maka diawali kata instruksi. Baru boleh bicara. Paslon boleh bertanya atau berbicara ketika telah dipersilakan oleh moderator. Apakah paslon 1 dan 2 sudah mengerti dengan tata cara pelaksanaan debat sesi
yang ini sudah cukup mengerti. Sekali lagi saya ingatkan waktunya 9 menit, bebas saling menyanggah dengan mengucapkan instruksi dan setelah dipersilakan oleh moderator. Kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk bertanya mengenai visi misi paslon nomor 2. Dari misi plan berapa Kang yang berada di sini? Dua. Jadi disebutkan Mewujudkan dan menjadikan OSIS serta siswa-siswi tenaga bertanggung jawab dan disiplin sekolah dan mampu menghadapi di luar sekolah. Nah, bagaimana cara siswa agar berada di sini